Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran sosiologi secara online. Seperti biasa, sebelum memulai, Ibu minta anak-anak untuk duduk yang manis, siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Di pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai konflik sosial ya anak-anak. Setelah di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep, pengertian, faktor penyebab, bentuk-bentuk, dan juga dampak dari konflik. Insya Allah pada pertemuan hari ini, seperti yang Ibu sampaikan di minggu lalu, kita akan membahas mengenai resolusi konflik. Dan di pertemuan hari ini juga kita akan mulai membahas mengenai konsep dan pengertian dari kekerasan. Anak-anak simak videonya sampai selesai ya. Ibu harap kalian juga mencatat poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Kita mulai ya anak-anak. Nah, jadi resolusi konflik adalah cara atau pengendalian atau juga bisa penyelesaian dari konflik yang terjadi. Ada beberapa bentuk akomodasi. Yang pertama adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dan membentuk suatu keputusan bersama. Misalnya, konflik antara Viking Persib dan juga The Jackmania, dan akhirnya dipertemukanlah ketua Viking dan ketua The Jack untuk saling merumuskan keputusan bersama supaya konflik tersebut bisa diatasi. Nah, selanjutnya, mohon maaf ya, ini tuh hampir mirip sama konsiliasi, tapi Ibu nggak tulis di PPT-nya. Yang selanjutnya adalah rekonsiliasi. Nah, kalau rekonsiliasi adalah penyelesaian konflik dengan cara masing-masing pihak yang bertikai sepakat untuk kembali pada kesepakatan awal yang telah terbentuk sebelumnya. Misalnya, sekarang kan lagi rame nih bahwa dibolehkannya investasi untuk miras. Nah, itu tapi kan banyak yang menentang tuh. Nah, dan pada akhirnya presiden memutuskan untuk tidak bolehkannya investasi di miras. Nah, itu berarti kan daripada konflik nih antara pemerintah dengan rakyat akhirnya kembali ke keputusan awal di mana tidak dibolehkan adanya kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah kompromi. Kompromi adalah cara penyelesaian konflik di mana kedua pihak yang berkonflik saling mengurangi tuntutan. Misalnya seorang suami berkonflik dengan istrinya. Misalnya istrinya itu menuntut suaminya kalau dia tidak menafkahi, tidak bertanggung jawab mengurus anak, juga kurang perhatian dan kasih sayang. Tetapi karena ingin meredakan konflik tersebut, akhirnya mengurangi tuntutannya. Misalnya, kita berkonflik mungkin karena istrinya aja lagi capek, jadi lagi sensi. Nah, itu mengurangi tuntutan-tuntutan supaya konfliknya tersebut bisa diredam atau bisa teratasi. Yang selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi adalah pihak yang berkonflik melakukan dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Biasanya contoh negosiasi itu ada di pasar ya, misalnya seorang pembeli dan penjual itu kan biasanya berkonflik nih tentang menentukan suatu harga dari suatu barang. Nah, misalnya si penjualnya kan pasti ingin menjual barang dengan harga yang tinggi, sedangkan pembelinya ingin membeli dengan harga yang murah. Nah, di situ supaya berhenti konfliknya, akhirnya dicapailah keputusan bersama, yaitu harga tengah-tengah, misalnya kayak gitu. Selanjutnya adalah mediasi. Nah, kalau mediasi adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tidak memiliki kekuasaan yang mengikat. Nah, contohnya siswa A dan siswa B berkonflik. Nah, untuk menyelesaikan konflik siswa tersebut, akhirnya ada pihak ketiga yang netral. Misalnya pihak ketiganya itu adalah guru BK. Nah, guru BK-nya itu akhirnya membantu supaya si A dan si B berhenti konfliknya. Nah, itu merupakan contoh dari mediasi. Nah, selanjutnya adalah arbitrasi. Nah, arbitrasi dan mediasi itu hampir mirip ya. Jadi, penyelesaian konfliknya sama-sama melalui pihak ketiga. Bedanya, kalau mediasi itu pihak ketiganya bersifat netral dan tidak memiliki kekuasaan yang mengikat. Sedangkan kalau dalam arbitrasi,
pihak ketiga itu memiliki kekuasaan yang mengikat dan bertindak sebagai wasit. Dalam artian, dalam arbitrasi pihak ketiga akhirnya bisa menentukan dari konflik tersebut mana pihak yang menang dan mana pihak yang kalah. Contohnya misalnya tadi ya, konflik antara The Jack dan Viking. Nah, misalnya pihak ketiganya adalah PSSI dan akhirnya PSSI memutuskan bahwa yang salah adalah The Jackmania karena misalkan membunuh korban dari Bobotoh Persib. Nah, jadi pihak ketiganya itu bertindak sebagai wasit, menentukan mana yang menang dan mana yang kalah. Bentuk akomodasi yang selanjutnya, ini juga Ibu mohon maaf ya, tidak sempat tertulis di PPT tapi akan Ibu sampaikan. Yang selanjutnya ada adjudikasi, yaitu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Contohnya konflik antara suami istri, tetapi konfliknya itu udah sampai ingin bercerai misalnya. Nah, untuk menyelesaikan konfliknya itu melalui pengadilan, karena ketika ada suami istri yang ingin bercerai itu pasti kan diajukannya ke pengadilan agama. Selanjutnya, bentuk akomodasi ada koersi, yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan. Misalnya konflik antara mahasiswa dan aparatur kepolisian yang bertindak untuk mengamankan pendemo. Nah, biasanya ketika para mahasiswa sulit untuk diselesaikan demonya, maka aparatur kepolisian menyemprotkan gas air mata. Nah, itu merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan cara kekerasan karena menyemprotkan gas air mata supaya pendemo yang ingin mendemo gedung DPR misalnya supaya cepat-cepat bubar kayak gitu. Dan yang terakhir, ini juga Ibu mohon maaf ya tidak sempat tertulis di PPT tapi Ibu akan sampaikan. Bentuk akomodasi yang terakhir adalah stalemate, yaitu penyelesaian konflik yang berhenti dengan sendirinya karena masing-masing pihak memiliki kekuatan yang sama. Misalnya kita nih berkonflik dengan kakak kita. Nah, tapi kita tuh sama-sama kuat gitu ya mempertahankan pendirian kita, tetapi ngapain lama-lama konflik. Nah, akhirnya konfliknya tuh meredam dengan sendirinya. Nah, itu merupakan stalemate. Jadi konflik berhenti dengan sendirinya kayak gitu ya. Nah, jadi Ibu sudah sampaikan beberapa bentuk akomodasi yang merupakan bagian dari resolusi konflik sosial. Selanjutnya, Ibu akan mulai membahas mengenai kekerasan. Jadi, biasanya konflik itu cenderung disertai rasa tidak suka, rasa benci, dan juga rasa marah. Perasaan tersebut menimbulkan keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Bila keinginan untuk dalam tanda kutip menghancurkan pihak lawan tersebut diwujudkan, maka saat itulah bisa terjadi kekerasan. Kekerasan itu apa sih? Kekerasan atau violence diambil dari bahasa Latin yaitu violentina, yang artinya menggunakan fisik sehingga dapat melukai. Sedangkan dalam KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau juga menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi, tidak semua konflik berujung kekerasan, tetapi ada juga konflik yang berujung dengan kekerasan. Dan biasanya ketika konflik sudah berujung kekerasan, itu sudah parah banget karena kekerasan merupakan hal yang negatif. Nah, mengenai kekerasan, insya Allah lebih lengkapnya akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya ya, mengenai apa saja sih faktor yang menyebabkan kekerasan dan apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan itu. Nah, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan ya, kita membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai macam dari resolusi konflik. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ajukan pertanyaan di grup, nanti kita diskusikan bersama ya anak-anak. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.